Halo, konnichiwa. Oke teman-teman, kemarin kalian sudah belajar tentang jam, lamanya waktu, lawannya hari, lamanya bulan, tahun, dan lain sebagainya. Nah, kita terapkan nanti di dalam tata bahasa. Oke, saya akan bahas mulai sekarang. Ima, ichichi, ippon desu. Ima, ichiji, ippon desu. Sekarang jam 1:01. Nah, seperti yang kemarin, Ipung, Nifung, Sambung, Yombung, kalian sudah mempelajarinya. Sekarang kita terapkan dalam tata bahasa. Contohnya, Ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Shichiji 10分 desu. Ima nanji desu ka? Jawabannya Shichiji 10分 desu. Jam 7:10. Seperti itu penggunaan dari jam waktu kita pelajari ya. Jam 1, jam 2, jam 3. Tergantung. Ima nanji desu ka? Jawabannya shichiji 10分 desu. Kalau semuanya jam lainnya, jam 8 atau jam 9, hachiji 10分 desu. Atau semuanya jam 9, kuji desu. Nah, ini untuk kata keterangan des itu untuk kata penghalus. Ima nanji desu ka? Nah, untuk keterangan ka itu untuk bertanya. Jika kalian ingin bertanya, tinggal menambahi desu ka. Ima nanji desu ka? Ima sekarang. Nanji jam berapa? Desu ka itu untuk membuat suatu perkataan itu suatu kata menjadi halus. Desu ka. Desu ka itu untuk bertanya. Ima nanji desu ka? Shichiji 10分 desu. Jam 7:10. Des untuk normal atau yang halus. Nah, selain itu, selain kata des, ada penggunaan kata halus mas. Kata kerja mas atau masen yang negatif. Nah, untuk yang telah dilakukan, kata kerja yang telah dilakukan adalah memakai masta. Masta. Kata kerja yang tidak dan terlampau, maseng desta. Maseng desta. Contohnya, watashi wa mainichi benkyou shimasu. Watashi wa mainichi benkyou shimasu. Watashi wa, saya, mainichi. Nah, seperti yang dipelajari kemarin, mainichi setiap hari. Benkyou shimasu, benkyou. Benkyou belajar. Benkyou shimasu. Shimasu untuk penghalus kata kerja. Shimasu. Saya belajar setiap hari. Kata kerja mas digunakan untuk menjelaskan kebiasaan dan kebenaran saat ini dan aksi serta peristiwa yang akan terjadi pada masa depan. Kalimat negatif dan bentuk lampau berubah menjadi seperti okimas. Okimas menjadi okimasta kalau untuk lampau. Oke. Ini untuk kata kerja yang positif ya. Okimas, bangun. Okimasta, telah bangun. Nah, untuk kata kerja yang untuk negatifnya, okimasen. Okimasen, tidak bangun.
Nah, untuk negatif lampau, okimasen deshita. Okimasen deshita. Tidak bangun. Contohnya, mai asa rokuji ni okimasu. Mai asa rokuji ni okimasu. Mai asa setiap pagi, rokuji ni jam 6, okimasu bangun. Mai asa rokuji ni okimasu. Setiap pagi saya bangun pukul 6. Ashita wa rokuji ni okimasu. Ashita wa rokuji ni okimasu. Besok saya bangun pukul 6. Nah, ini untuk menjelaskan hari yang dilakukan sekarang dan besok menggunakan mas, yaitu kata kerja positif. Mas, okimasu. Kalau semuanya kata kerja negatif yang bentuk lampau, contohnya seperti ini. Kesa rokuji ni okimasen deshita. Kesa rokuji ni okimasen deshita. Tadi pagi saya bangun pukul 6. Kesa tadi pagi, rokuji ni jam 6, okimashita. Telah bangun. Jadi orang ini menyatakan tadi pagi dia telah bangun jam 6. Dia menjelaskannya setelah jam 6. Jadi itu merupakan bentuk lampau, tapi dengan kata-kata yang halus. Dan setelah ini ya, kalimatnya tidak mengubah susunan kata, tinggal membubuhkan bentuk K di akhir kalimat. Contohnya, kino benkyou shimashita ka? Kino benkyou shimashita ka? Kino kemarin, benkyou shimashita ka? Benkyou shimasu belajar, ta itu bentuk lampau. Kemarin apakah telah belajar atau kemarin belajar? Kalau jawabannya positif, hai benkyou shimashita. Ya, belajar. Kalau semuanya jawabannya negatif, iie benkyou shimasen deshita. Iie benkyou shimasen deshita. Tidak belajar. Nah, kalau seumpamanya jawab apa itu? Jawaban positifnya pasti hai benkyou shimashita. Kalau jawabannya tidak, iie benkyou shimasen deshita. Ingat-ingat, untuk bertanya kalian tinggal menambahkan huruf K di akhir kalimat. Kino benkyou shimashita ka? Kalau jawabannya positif, hai benkyou shimashita. Kalau jawabannya negatif, iie benkyou shimasen deshita. Contoh yang selanjutnya, mai asa nanji ni okimasu ka? Mai asa nanji ni okimasu ka? Mai asa nanji ni okimasu ka? Jawabannya, mai asa rokuji ni okimasu. Mai asa rokuji ni okimasu. Atau bisa jawab dengan watashi wa rokuji ni okimasu. Watashi wa rokuji ni okimasu. Seperti itu. Nah, sekarang untuk tanda waktu ni dipakai contohnya seperti ini. Rokuji ni okimasu. Rokuji ni okimasu. Rokuji ni okimasu.
jam 6 bangun. Jam 6 bangun. Ini suatu tanda titik temu, yaitu menandakan jam sekian dia telah datang, partikel ni. Contoh lagi, Shichigatsu futsuka ni Nihon e ikimashita. Ini menandakan di waktu tanggal tersebut, bulan tersebut, dia telah pergi ke Jepang. Shichigatsu futsuka ni Nihon e ikimashita. Oke. Nah, seperti yang kalian pelajari kemarin, seperti kino, ashita, asate, kino, ototoi, kesa, gobang. Sekarang kita masukkan dalam suatu tata bahasa agar kalian lebih mengerti. Oh, ternyata Sensei itu memberikan pelajaran kemarin-kemarin itu ternyata untuk disisipkan dalam tata bahasa. Nah, seperti itu saya ingin menjelaskan kepada kalian. Nah, sekarang penggunaan kata benda kara dan made. Kara menunjukkan titik permulaan waktu atau tempat, sedangkan made menunjukkan titik akhir waktu atau tempat. Contohnya, Goji kara goji made benkyou shimasu. Goji kara goji made benkyou shimasu. Belajar dari pukul 9 sampai pukul 5. Kara dari made sampai, dari jam 9 sampai jam 5 belajar. Contohnya, watashi wa 9 時から 5 時まで勉強します. Saya belajar dari jam 9 sampai jam 5. Contohnya lagi, Osaka kara Tokyo made 3 時間 kakarimasu. Tuh kan, 3 時間kemarin udah dibahas, kakarimasu memakan waktu. Oke. Nah, kalian tinggal mengartikan saja. Dari Osaka sampai Tokyo memakan waktu 3 jam. Atau dari belakang juga bisa. Menghabiskan waktu 3 jam dari Osaka sampai Tokyo. Nah, kata kerja, kata benda kara dan made tidak selalu dipakai untuk bersamaan, bisa dipakai sendiri-sendiri. Contohnya, 9 時から hatarakimasu. 9 時から hatarakimasu. Bekerja dari pukul 9. Nah, untuk menyatakan waktu atau tanggal mulai dan selesainya kata benda yang diangkat pada topik dapat digunakan dengan des di belakang kara, made, kara, made. Contohnya, Ginko wa 9 時から 3 時までです. 9 時から 3 時までです. Bank dibuka dari pukul 9 sampai dengan pukul 3. Hiru yasumi wa 12 時からです. Hiru yasumi wa 12 時からです. Waktu istirahat siang dari pukul 12. Jadi penggunaan kara dan made itu tidak harus bersamaan, bisa dipisah-pisah sesuai dengan keperluan. Nah, sekarang kata benda to. Jika menyambung kata benda secara setara, kata benda dan kata benda disambung dengan to. Contohnya, Ginko no yasumi wa doyoubi to nichiyoubi desu. Ginko no yasumi wa doyoubi to nichiyoubi desu. Hari libur bank adalah hari Sabtu
dan hari Minggu. Nah, sekarang penggunaan ne. Kata benda ne kalian udah mengerti dari kemarin. Ne itu ya. Contohnya begini. Mainichi juji made benkyou shimasu. Mainichi setiap hari, juji made sampai jam 10 belajar. Jadi setiap hari belajar sampai jam 10. Kita artikan dari belakang setelah keterangan waktu. Mainichi juji made benkyou shimasu. Keterangan waktu dulu disebut setiap hari, terus kita artikan dari belakang. Belajar sampai jam 10. Mainichi juji made benkyou shimasu. Setiap hari belajar sampai jam 10. Nah, penggunaan kata benda ne itu bisa diartikan seperti ini. Mainichi taiheng desu ne. Setiap hari berat ya. Seperti itu. Oh, taiheng desu ne. Oh, mainichi taiheng desu ne. Oh, setiap hari berat ya. Seperti itu. Nah, seperti contoh, ada orang bertanya nomor telepon. Yamada-san no denwa bango wa 871 no 68 13. Yamada-san no denwa bango wa 871 no 681 desu. Nah, tinggal mengulanginya. 871 no 681 desu ne. 871 6813 ya. Sene itu seperti ya, kata-kata seperti oh begitu ya, seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya. Oke bosku. Nah, kita udah mulai memasuki tata bahasa. Kita sekarang suasananya sudah mulai hot, tata bahasa. Jadi kalian harus benar-benar belajar, oke? Nggak usah pusing-pusing. Sedikit-sedikit tata bahasa saya akan jelaskan lebih rinci. Jadi dengan metode yang sederhana, tapi kalian akan menguasai bahasa Jepang. Oke saya. Selamat. Karadani kyosuke kudasai. Benkyou gambatte kudasai. Sayonara. Bye bye.